Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari dia berdoa melutut serta memuliakan Allah, berdoa. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11 bagian terakhir. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuliakan Allah seperti yang biasa dia lakukan. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11. 3 kali ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlututlah berdoa serta memuji Allahnya seperti dilakukan dia. Makasih. Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Terima kasih. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi bersama dengan Miss Carla dan Sir Winston dalam ibadah Pelnap GPDI Bethlehem Malayang 1. Adik-adik yang ada di rumah, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan adik-adik yang ada di rumah, mari semuanya kita fokus, tidak ada yang bermain-main, dan semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dan kita akan memuji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita satu dalam doa untuk membuka ibadah ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini, semua hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat indah pagi hari ini, kami Pelnap GPDI Bethlehem Malayang 1 bersama dengan orang tua, bersama dengan Miss dan Sir
hendak memuji memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan ibadah online pada pagi hari ini. Biar kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biar kiranya Engkau mau memimpin, menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, hingga boleh berakhir hanya seturut dengan kehendak-Mu, berjalan dengan baik. Dan biar semua yang akan kami laksanakan nanti boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bagi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, biar tetap tinggal di dalam pengurapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, siap memuji dan memuliakan akan nama-Mu, dan membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Lagi dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagi selamanya, Kau hebat selamanya. Kau hebat bagi selamanya, Kau hebat selamanya. Kau hebat bagiku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Sekarang kita akan memuji Tuhan, bergirang bagi Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah boleh semua berdiri. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan bertepuk tangan, mengikuti gerakan Miss. Haleluya, puji Tuhan. Hai kawan semua, mari kita bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Hai kawan semua, marilah bersukacita, janganlah bersedih, marilah memuji Tuhan.
puji Tuhan, kita masih mau memuji nama Tuhan, menyanyi bersama-sama itu pujian memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saatnya adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitab masing-masing. Kita mau fokuskan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dan kita menyanyi bersama-sama pujian yang berkata, jiwaku merindukanmu. Haleluya. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kasih dan anugerah-Mu, pertolongan dalam hidup kami. Di mana pada saat ini kami bersyukur buat anugerah, kesempatan Tuhan beri untuk kami masih bisa memuji, memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, setelah kami memuji, menyembah Tuhan,
kami mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami semua, hamba-Mu, bahkan adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bahkan mungkin dengan orang tua yang menemani adik-adik dalam ibadah Pelnap GPD Bethlehem Malang 1 pada pagi hari ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20 sampai pada ayatnya yang ke-23. Haleluya. Mari adik-adik semua ambil Alkitab masing-masing dan kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20 sampai pada ayatnya yang ke-23. Yang sudah dapat katakan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkata ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak dapat mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Tentunya adik-adik pernah mendengarkan firman Tuhan tentang Daniel, iya kan? Mungkin adik-adik pernah dengar dari Bapak Gembala, dari Ibu Gembala, atau dari Sir, atau dari Miss. Mungkin dari juga orang tua adik-adik yang sering bercerita tentang Daniel. Bahkan kita semua telah tahu tentang firman Tuhan ini. Tapi pada pagi hari ini, Sir ingin membawakan kembali cerita firman Tuhan tentang Daniel, di mana Daniel akan dimasukkan di dalam gua singa. Nah, pada waktu itu raja membuat sebuah perintah. Karena perintah ini adalah sesuatu yang dimana mereka membuat alasan untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Dan akhirnya raja mendengarkan para pejabat-pejabat istana, bahkan pada wakil-wakil raja pada waktu itu, di mana mereka ingin menjebak Daniel supaya Daniel ini mendapat hukuman. Dan akhirnya mereka bermufakat bersama dengan raja membuat perintah selama 30 hari, jangan ada siapapun berdoa atau memuji atau menyembah kepada Tuhan atau kepada dewa atau kepada manusia selain kepada raja pada waktu itu. Karena mereka ingin membuat sebuah alasan di mana mereka ingin memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Nah, akhirnya raja membuat perintah itu. Barang siapa selama 30 hari tidak membuat permohonan atau menyembah Raja Darius ini, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, banyak orang-orang pada waktu itu akhirnya mereka menyembah raja. Mereka takut kepada raja. Mereka membuat permohonan raja daripada mereka mau beribadah kepada Tuhan. Karena ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka akan dihukum. Nah, Raja Darius ini adalah raja yang memerintah kerajaan Babel pada waktu itu. Nah, orang yang memerintah atau raja yang memerintah dalam kerajaan Babel ini adalah orang yang jahat, orang yang bengis, orang yang banyak membunuh orang, apalagi tidak menuruti perintah dari seorang raja ini. Nah, raja ini begitu kejam. Dia membuat sebuah gua singa
sebagai bentuk hukuman kepada orang-orang yang tidak taat, yang tidak mau mendengarkan perintah raja. Dan singa-singa ini adalah singa-singa yang kelaparan. Bukan hanya ada satu singa, mungkin ada banyak singa yang sangat-sangat kelaparan. Orang yang tidak menuruti perintah raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, orang yang dimasukkan ke dalam gua singa, ketika dia berada di dalam gua singa, langsung dicabik-cabik oleh singa. Karena singa ini kelaparan. Nah, mereka, para pejabat-pejabat yang tidak senang dengan Daniel, karena Daniel ini sangat disayang oleh seorang raja ini, karena kepintarannya, karena kecerdasannya. Maka cemburulah pejabat-pejabat ini, sehingga mereka ingin menjebak Daniel supaya dia dibuang atau dimasukkan ke dalam gua singa pada waktu itu. Tapi mereka tidak dapat alasan untuk mereka menjebak Daniel ini, untuk mereka memasukkan Daniel ini ke dalam penjara. Sehingga mereka membuat perintah ini karena mereka tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan, yang suka setiap hari beribadah dan berdoa. Nah, akhirnya mereka membuat permohonan ini selama 30 hari. Tidak boleh ada ibadah, tidak boleh ada doa kepada Tuhan atau kepada manusia selain kepada raja. Karena Daniel ini hidup dalam takut akan Tuhan, maka Daniel tetap beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya orang yang tidak senang dengan Daniel mendapat alasan Daniel melanggar titah raja. Dan raja mendengarkan hal itu, dan dia geram, dia marah kepada Daniel. Dan akhirnya dia menyuruh para pengawal-pengawal istana untuk menangkap Daniel dan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan akhirnya adik-adik, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah ada adik-adik yang pernah melihat singa? Pernahkah adik-adik melihat singa? Bagaimana singa punya auman? Wow! Iya kan? Takut kan mendengarnya kan ini? Nah, ini Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan singa ini adalah singa-singa yang kelaparan. Singa-singa yang sudah diajarkan untuk berbuat sesuatu yang kejam, sesuatu yang sadis, begitu. Dan akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Karena apa? Karena dia mau beribadah kepada Tuhan. Daniel hidup dalam takut akan Tuhan karena dia berdoa kepada Tuhan, karena dia beribadah kepada Tuhan. Maka Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi kita lihat adik-adik, bagaimanakah bentuk pertolongan Tuhan terhadap Daniel. Tuhan tidak pernah akan membiarkan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang terus mencari Tuhan. Kita lihat Daniel, ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, Alkitab katakan Daniel tidak terluka. Amin. Siapa yang dahsyat? Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya raja ini gelisah, sehingga dia semalaman tidak bisa tidur dengan tenang. Dia ingin waktu ini cepat berlalu, supaya cepat pagi, karena dia pengen lihat bagaimana keadaan Daniel pada waktu itu. Nah, akhirnya pada ayat yang ke-20 yang telah kita bacakan tadi bersama-sama, pada pasal yang ke-6, berkata demikian. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Nah, dia pergi dengan buru-buru, mau cepat-cepat mau lihat bagaimana keadaan Daniel pada waktu itu. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ini menjadi pertanyaan. Kok kenapa raja tahu bahwa Daniel belum mati? Iya kan? Karena dia tahu dalam hatinya bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel itu adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin adik-adik. Haleluya. Makanya raja ini cepat-cepat bangun pagi-pagi hari, dan dia terburu-buru. Mungkin dia lari-lari mulia bagaimana keadaan Daniel di dalam gua singa. Padahal kan orang tahu bersama-sama Daniel ini ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, singa itu kan singa yang lapar, singa yang jahat. Pasti ketika dimasukkan langsung mati kan, dicabik-cabik oleh singa itu.
Dagingnya dimakan-makan oleh singa-singa itu. Tulang-tulangnya diremukkan oleh singa-singa itu. Tetapi kenapa raja ini tahu bahwa Daniel belum mati? Haleluya. Karena dia tahu Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah, terus pada ayatnya yang ke 22 berkata demikian. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku," ayat 23, "telah mengutus malaikatnya untuk mengetupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lihat, Daniel dilepaskan dari singa-singa itu. Haleluya. Tuhan yang melepaskan Daniel. Amin. Tuhan yang bekerja atas Daniel. Haleluya. Lihat, Daniel bebas. Daniel akhirnya tidak bersalah karena dia hidup dalam takut akan Tuhan. Dan raja melihat ini adalah sebuah kebesaran Tuhan. Ini adalah sebuah mujizat Tuhan. Melihat, wah, singa-singa yang jahat ini tidak makan Daniel. Bahkan Daniel bilang, tidak ada satupun dari dirinya yang luka-luka. Haleluya, adik-adik. Tuhan dahsyat, amin. Tuhan luar biasa. Ternyata ada orang-orang yang mau menjebak Daniel. Ada orang-orang yang tidak senang dengan Daniel, sehingga mereka ingin memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Tapi ada pembelaan Tuhan. Orang-orang yang hidup dan takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup menyembah Tuhan. Orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Orang-orang yang hidup dengan firman Tuhan. Tuhan bela, amin. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Ketika adik-adik mau dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Oleh sebab itu, saya katakan, carilah Tuhan. Haleluya. Terus beribadah kepada Tuhan. Terus dengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Berdoa. Dan Tuhan akan menolong adik-adik semua. Haleluya, puji Tuhan. Dan akhirnya, Daniel bisa menjadi berkat. Daniel bisa menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Bagi istana itu. Karena pada ayatnya yang ke 27, raja katakan begini, "Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengerahkan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa itu." Haleluya. Tuhan dahsyat. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, semua yang ada di rumah, mari hidup kita harus seperti Daniel. Karena apa? Karena Tuhan mau cari orang-orang yang seperti Daniel. Orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang hidup terus mencari Tuhan. Yang terus berdoa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Walaupun ada masalah, dia tahu Tuhan akan melepaskan dari masalah itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik semua. Dan kita semua yang telah menonton diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita telah mendengarkan firman Tuhan, saat ini Sir ingin memberikan ayat hafalan. Dan ayat hafalan ini terdapat di dalam kitab Daniel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, kitab Daniel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan bunyinya demikian. "Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan." Itu ayat hafalan untuk minggu depan. Puji Tuhan. Adik, setelah kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, mari kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dalam takut akan Tuhan, hidup di mana kami terus mau beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan, menyiapkan korban persembahan bagi adik-adik yang ada di rumah. Sementara itu kita menyanyi bersama-sama apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Puji Tuhan adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan menutup dalam doa. Sebelumnya kita menyanyi bersama-sama Sebab Kasih Setiamu. Haleluya. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebab kasih setiamu hari ini, mari adik-adik yang di rumah, untuk kita kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami pada pagi hari ini dan sekolah minggu GPD Bethlehem Malayan 1 telah beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Bahkan terlebih lagi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkati kami semua, para adik-adik yang ada, orang tua, bahkan Sir dan Miss Tuhan. Semua kami Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Kami terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan tutup ibadah kami pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Kami atas nama Miss dan Sir yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai jumpa.